Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Ever Sofensi, dosen tetap di program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi STKIP PGRI Lubuk Linggau. Jadi, saya mengajar di kampus ini sudah sejak tahun 2017 sampai sekarang. Nah, kemudian saya sebagai dosen mengampu mata kuliah pokok, diantaranya mata kuliah bola voli, fisiologi, dan juga mata kuliah P3K. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Diantaranya yaitu mata kuliah bola voli. Deskripsi singkat mata kuliah bola voli ini merupakan mata kuliah wajib yang disebarkan pada semester 1. Bobot SKS pada mata kuliah itu yaitu 2 SKS. Nah, kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik. Nah, selanjutnya bahan kajian untuk mata kuliah ini akan membahas tentang sejarah permainan bola voli, peraturan permainan bola voli, kemudian kondisi fisik tentang bola voli gitu ya. Kemudian ada teknik dasar dalam permainan bola voli, yaitu ada yang servis, passing, baik passing bawah ataupun passing atas. Kemudian ada teknik dasar yang selanjutnya ada smash dan juga block. Nah, bahkan di perkuliahan ini nanti ini juga akan memberikan bahan kajian tentang taktik gitu ya, taktik seperti apa, taktik serangan ataupun bertahan. Selanjutnya seperti apa mahasiswa mampu gitu ya, mampu melaksanakan permainan bola voli. Nah, selanjutnya melalui mata kuliah ini ya ada capaian yang harus ditargetkan melalui mata kuliah ini. Yang pertama ada capaian pembelajaran untuk lulusan program studi, yaitu mahasiswa itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian bekerja sama, kemudian menguasai teori gitu ya, teori tentang permainan bola voli, kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri. Nah, selanjutnya mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian mampu dan terampil dalam melakukan gerakan teknik dalam permainan bola voli. Nah, kemudian capaian pembelajaran untuk mata kuliah. Nah, jadi melalui mata kuliah ini ditargetkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang sejarah dan peraturan permainan bola voli. Kemudian mampu memahami dan menjelaskan tentang ya apa itu, seperti apa kondisi fisik permainan bola voli. Kemudian juga mampu dan terampil melaksanakan teknik-teknik dalam permainan bola voli yang meliputi ada teknik servis, kemudian teknik passing bawah, passing atas, dan juga ada block bahkan smash. Selanjutnya mampu memahami dan menjelaskan tentang ya taktik dalam permainan bola voli. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan permainan bola voli tersebut. Baiklah, dalam pembelajaran ini juga nanti seperti yang akan saya lakukan di pertemuan ke-6, ini model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran kooperatif gitu ya, dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, kemudian ada metode yang demonstrasi. Mungkin ini sekilas deskripsi singkat tentang mata kuliah bola voli. Untuk itu, saya akan langsung mendemonstrasikan seperti apa saya mengajar mata kuliah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kamu siapa namanya? Fikriyadi. Sehat kamu Fikri ya? Ya, baik, sebelum perkuliahan kita coba masuk ke materi, tapi awali dulu dengan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan doa saya pilih ya.
Silakan berdoa menurut agama percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik teman-teman, hari ini kita coba melanjutkan materi yang dari yang sebelumnya yang membahas tentang teknik servis ya, servis baik servis bawah dan juga servis atas. Dan untuk yang kali ini kita lanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang teknik apa namanya ini? Ya, passing ya, passing. Ini passing apa nih? Dan juga passing atas. Nanti sepakat bahwasanya teknik passing ada dua. Yang pertama passing bawah, yang kedua passing atas. Oke, sepakat ya, ada dua teknik passing bawah dan passing atas. Nah, melalui perkuliahan ini saya mau melihat gitu ya versi kampung teman-teman masing-masing. Seperti apa cara passing yang baik gitu ya, dan seperti apa cara passing versi kampungnya masing-masing. Jelas ya? Oke. Jadi pada kesempatan ini kita akan coba melakukan seperti apa pelaksanaan passing gitu ya, passing sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nanti kita koreksi, kemudian dari apa yang koreksi kita bahas sama-sama seperti ini cara melakukan passing ya, passing bawah. Nanti baru kita lakukan seperti apa versi kita selama mata kuliah. Seperti apa teoritisnya, konsep yang benar dalam melakukan passing bawah. Jelas ya? Ya kamu siapa namanya? Akbar sudah biasa main voli? Pernah melakukan passing bawah? Pernah. Nanti kita lihat. Coba si Akbar dia aja dulu. Passing ya. Nanti Akbar passing bawah ke saya. Silakan teman-teman yang lain silakan amati terlebih dahulu. Seperti apa versi kampung Akbar dalam melakukan passing bawah? Oke, Akbar siap passing ke saya. Ya. Coba. Oke. Ini versi Akbar. Oke. Versi Akbar. Nanti kita buat kesepakatan jangan sampai ada versi Akbar 1, versi Akbar 2 gitu ya. Jadi kita buat sepakat bahwasanya melalui kuliah ini konsep secara teoritis passing bawah begini caranya. Tahapan-tahapannya begini tahapan kita bahas. Oke ya, si Akbar. Lagi Pak, passing ke saya. Oke. Ini Akbar. Kalau si kamu siapa namanya? Tara. Ya, silakan Tara. Terima kasih Akbar. Saya mau melihat dulu ya awal ini. Saya mau melihat kemampuan dasar teman-temannya seperti apa. Sehingga dari kemampuan ini, oh ternyata berbeda-beda atau sama gitu. Kemampuan dari kampung teman-teman masing-masing. Oke, si Rara. Passing ke saya ya, passing bawah. Versi kamu gitu. Siap. Oke. Sama atau beda dengan Akbar? Beda. Karena di saya gerakannya seperti apa? Lanjut. Gini. Oke, lihat semuanya dilihat ya, jangan hanya lihat wajah manisnya saja. Ya, semuanya dilihat. Makasih si Tara. Ini dua antara si Tara kemudian si Akbar. Sama atau berbeda? Berbeda. Nah, nanti dari perbedaan ini ya kita evaluasi seperti apa sih versi yang sebenarnya. Benarnya bagaimana? Paham maksudnya ya? Oke, kalau paham silakan berdiri. Silakan berdiri. Yang di depan silakan masing-masing pegang bola. Apa? Yang di depan nanti silakan atur jaraknya. Atur jarak. Mundur lagi. Geser ke kiri, geser ke kanan. Kamu mundur lagi, Ya, kamu mundur lagi. Oke. Jadi tugas yang di depan, ya, tugas yang di depan hanya melambung, kemudian menangkap. Apa yang dilambung? Bola. Apa yang dilambung? Bola. Oke. Jangan ada gerakan lain, ya. Hanya melambung dan menangkap. Oke. Sekarang kita coba. Ini saya sengaja mau melihat kemampuan dasar teman-teman.
seperti apa ya kemampuannya, seperti apa ya versi kampungnya masing-masing. Oke ya, kita lihat sekarang siapa namanya? Randy misalnya. Tugas saya yang di depan hanya melambung dan menangkap. Silakan siap kasih bawah Randy. Oke, kasih ke saya. Ya, jangan ke teman-teman yang di sampingnya. Fokus saja ke saya di depan kasihnya. Oke, jadi bisa nih. Oke, baik. Ini contoh. Jadi teman-teman yang di depan silakan lambung bolanya sebanyak 3 kali. Sudah 3 kali orang yang bersangkutan pindah ganti, pindah ke belakang. Orang yang di belakangnya melakukan masing. Silakan, masing-masing. Kembali pada Raisa. Merata. Ya, ya. Jadi sekarang kan saya izin punya bawahnya. Teman-teman yang lain bisa merasakan, bisa melihat, bisa mengamati dari teman-teman semua versi kampungnya ternyata tidak sama semua. Antara satu dengan yang dua, dua dengan tiga, dan yang lainnya. Karena telah berbeda. Banyak perbedaan cara melakukan passing bawah ya sesuai dengan versi kampungnya masing-masing. Jadi melalui kuliah ini saya tidak mau ada perbedaan itu. Tapi melalui kuliah ini kita buat seperti ini ya, sepakatan seperti ini cara melakukan passing bawah yang baik dan benar. Oke, sekarang teman-teman bisa melihat kembali misalnya si kamu ya, kayak baju pink, siapa namanya? Alvin, silakan berdiri Vin. Sini kamu. Oke, lihat ya, analisis cara Alvin melakukan passing bawah ya. Oke, passing ke saya ya. Ya, bagus, Alvin. Lagi. Ya. Makasih kembali. Kemudian terakhir si ya, terus kita. Terus lambungnya ke saya ya, pas. Oke, sekali lagi. Baik, makasih Ulfita. Nah, jadi begini, saya melihat dari hasil yang saya lihat teman-teman melakukan passing bawah tadi, ternyata masih banyak ya, masih banyak yang mengabaikan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan passing bawah. Ingat, dalam melakukan passing bawah ada 3 tahap, 3 sikap. Yang pertama, sikap persiapan. Yang kedua, pelaksanaan, ya berkenaan dengan bola. Yang ketiga ada sikap akhir. Konsep dalam permainan bola voli itu ketika melakukan passing bawah, saya langsung jelaskan bahwasanya ketika melakukan passing bawah, badan kita ya setengah jongkok, kaki dibuka selebar bahu atau lebih dari selebar bahu. Jelas ya? Buka kakinya, kemudian setengah jongkok. Yang juga begini saja. Tidak. Ya, tapi tidak juga hanya berdiri saja, itu salah. Tadi banyak saya lihat teman-teman yang di depan rata-rata dia melakukan passing hanya berdiri saja. Tidak ada yang mengambil posisi untuk mengambil kuda-kuda. Kakinya nggak ada yang ditekuk. Rata-rata hanya berdiri aja. Pas passing dia tarik. Kadang kalah. Ada kan? Nah, jadi sepakat kakinya ditekuk. Ya, membentuk setengah jongkok. Ambil posisi kakinya, kemudian ini dibuka ya. Dibuka juga bisa dimajukan salah satu kaki.
Kemudian setelah kita buka, nah setengah jongkok, badan lebih condong ke depan. Nah ini posisi siap ya. Dan ketika posisi siap, ingat dalam melakukan passing bawah, biar supaya kuat saat berkenaan dengan bola, maka harus ada pegangan. Ya, pegangan yang kuat antara tangan kiri dan kanan. Caranya gimana pegangannya yang benar? Coba masing-masing. Satukan salah satu tangannya dijepal oleh tangan yang satu lagi. Oke ya? Jadi nggak ada lagi yang begini cara passing. Nggak ada yang pegang ini aja. Ya, tapi ingat jempolnya sejajar, tapi dia harus saling berpegangan. Ya, jangan juga dia begini, ini salah. Kalau begini nanti tidak kuat. Ya, tapi harus ada antara tangan yang satu dengan yang lainnya itu ada keterkaitan. Paham ya? Nah, kunci yang berikut ketika melakukan passing, posisi ya, selain pegangan yang ini, posisi tangannya ya, ini siku tidak boleh ditekuk. Ingat kuncinya ya, siku tidak boleh ditekuk. Nanti masuk tidak boleh ditekuk. Ya. Contoh misalnya, saya melakukan passing, tangannya begini. Ini salah. Ya. Ini salah besar kan? Karena dengan tangan ditekuk, maka posisi pantul bola itu akan tidak tidak akan baik hasilnya. Jelas ya? Tapi kuncinya ini, sikunya wajib lurus ketika melakukan passing. Jelas ya? Dan ingat, sumber gerakannya dari mana sumber gerakannya? Iya, dari bahu, bukan dari siku. Tapi ingat, sumber gerakan dari bahu. Oh, ini nih. Ya, atau gini. Paham maksudnya ya? Nah, kemudian yang terakhir, selain kuda-kuda harus kita ambil posisi. Nah, ingat, yang berikutnya setelah ambil posisi begini, ini posisi siap ya. Posisi tangan di sini. Nah, ketika melakukan passing, ada yang paling penting juga, koordinasi yang kena tangan dengan bola di mananya? Antara pergelangan tangan dengan oh ini, lengan bawah bagian depan. Area yang lebarnya ini. Ini area yang pas ketika kena dengan bola. Tidak di sini. Salah kalau di kepala ini atau di bagian ujung-ujung jari salah. Atau terlalu jauh di sini, salah juga. Tapi dia lebih tepatnya di area lengan bawah bagian depan. Antara pergelangan tangan dengan jelas ya maksudnya ya. Kunci yang berikutnya tadi saya sebutkan, ketika melakukan passing bawah, teman-teman, ada yang disebut dengan koordinasi gerakan. Koordinasi gerakan. Gimana cara koordinasinya, Pak? Ini. Ketika kita mendorong, ya, mendorong ke depan, ya, ke atas depan, condong badan, maka bersamaan dengan itu juga kita mengayunkan tangan. Ini salah. Kadang-kadang ada nih yang begini, ketika dia turunkan badannya, mengambil kuda-kuda, tapi tangannya dia ayunkan ke atas. Bolanya nyampe. Paham maksudnya? Atau begini nih. Salah ya. Salah. Harusnya gimana? Ini koordinasi gerakan. Ketika kita mendorong ke atas, maka saat ini juga kita mengayunkan tangan. Contoh. Paham ya? Nah, posisi tangan jangan terlalu jauh, sudah pasti. Salah. Tapi cukup sampai di tengah sejajar dengan sejajar dengan itu. Paham ya? Kalau paham, silakan berdiri. Kita coba sesuai dengan versi yang sudah dijelaskan. Silakan. Ambil posisi yang seperti yang tadi. Siap. Silakan. Sesuai yang saya jelaskan ya. Nih, kuda-kudanya jangan abaikan. Persiapannya jangan diabaikan. Terus. Sikunya harus lurus. Kunci sikunya. Kuda-kudanya dari bawah. Tunggu bawahnya. Ya.
kenapa di sini? Nah, kan? Oke. Cukup. Silakan kembali ke posisi. Baik. Kita duduk kembali. Kita evaluasi. Silakan salah seorang si Jaka, kamu ke depan. Depan ya. Tugas si apa namanya? Kamu aja lah, siapa namanya? Raul, kamu hanya duduk saja, tapi kamu analisa kira-kira seperti apa cara si Jaka ini. Sudah benarkah secara konsep yang kita bahas tadi atau belum benar? Kalau belum benar, di mana yang harus dikoreksi, dievaluasi? Paham? Si Raul? Ya, nanti saya lagi ya. Silakan kamu kasih ke saya, Jak. Oke. Lagi. Nah. Oke. Ini si Jaka melakukan passing. Menurut si Raul gimana cara beliau melakukan passingnya? Sudah benarkah secara konsep yang kita bahas atau bagaimana? Kalau menurut saya Pak, passingnya itu sudah benar, tapi kurangnya itu kuda-kudanya. Kuda-kudanya gimana? Harusnya gimana? Silakan ke depan, perlihatkan. Nggak apa-apa ya, jangan perhatikan. Ya, saya berharap nanti Raul yang lain juga sama bisa menjelaskan. Oke, gimana Raul harusnya dari si Jaka? Jadi kan Jaka berbelanja ini Pak. Oh gitu, nyatain gitu ya. Harusnya gimana? Oke, harusnya dia membuat kuda-kuda, kaki dibuka gitu. Kaki dibuka, kemudian setengah jongkok gitu ya. Ambil posisi siap, tangannya gitu. Oke, si Raul, coba kamu dulu hasilnya ya. Siap. Oke, si Raul. Sekarang tugas si kamu lah analisis gimana kalau si Raul ini gitu ya. Menurut kamu gimana hasilnya? Cara melakukan sudah benar atau tidak? Oke sih, namanya siapa? Alpin. Alpin ada dua. Satu. Dua. Ini Alpin yang mana? Hidayah. Oh Hidayah. Satu lagi Alpin apa? Oh, ada di sini. Oh siap. Sudah Alpin satu ya. Silakan si Raul. Sini ya. Siap analisis kamu. Ya, gimana? Bagus. Itu aja. Kamu main aman, kamu saya tahu ini. Iya kan? Main aman. Kalau menurut kamu gimana? Bagus, cuman ini apa tak? Gerakan di bawah. Gimana gerakan Pak? Oh lepas. Iya. Harusnya Tetap siaga ya. tetap siaga. Ya, bukan. Harusnya gimana? Mengabaikan. Hah? Mengabaikan setelah passing. Oh, gitu. Harusnya Kira. posisinya sudah melakukan passing, tangannya tetap lurus dan ingat coba ya. Ini posisi akhir ya, lihat. Lagi. Nanti koreksinya. Oke. Ya, ini ya catatan untuk si Raul. Koreksi oleh si Rahul. Raul dikoreksi oleh Raul. Oke, jadi yang Raul koreksi dari Raul, ternyata gerakan akhir dari melakukan passing. Betul, si Raul ternyata ketika melakukan passing, tangannya dia pecah ketika di sini dan begini. Sampai sini kan tangannya tidak. Iya kan? Iya kan? Iya. Cukup ini aja. Aku nggak kasih. Ya, nggak usah sampai dibuka sampai. Bagus koreksinya si Raul ya. Raul, makasih banyak Raul, Jaka. Jadi ini tentang passing Mbak. Awal. Ingat, ini yang penting koordinasi gerak. Ya, koordinasi gerakan gini nih.
Kan ada ini, gunakan ini. Ingat, ketika kita melakukan passing, ini harus ditegang, nggak boleh lemah. Ya, ketika benturan dengan bola, ini nggak boleh goyah. Paham maksudnya ya? Kalau ini goyah, ini tertekuk, maka pantulan bola dia akan tidak konsisten sesuai dengan harapan. Ngerti maksud saya? Jadi ini kunci. Maka bola sikunya harus tegang, ya, harus lurus ketika melakukan passing. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kira-kira kesalahan-kesalahan yang banyak muncul di lapangan menurut Anissa saudara berdasarkan dari yang kita bahas hari ini, teori, apa kira-kira yang muncul kesalahan? Hagi, apa Gi kira-kira? Apa Gi? Sikap persiapan. Sikap persiapan. Kenapa sikap persiapan? Agak kurang. Kurang. Ya, mengabaikan. Mengabaikan. Rara ya. Kata Rara, banyak yang mengabaikan sikap persiapan. Betul ya? Oke. Dengan demikian saya berharap dengan teman-teman memahami konsep cara melaksanakan passing bawah sesuai dengan tahapan-tahapannya, teman-teman bisa menerapkan atau mengimplementasikan dari konsep tersebut. Paham ya? Nah, kemudian sebelum ini kita tutup, saya berharap teman-teman mengerjakan tugas ini. Ya, saya beri tugas kepada teman-teman selama 2 minggu, dikumpulkan setelah 2 minggu hari ini ya, 2 minggu ke depan, teman-teman silakan buat video cara melakukan teknik passing bawah, ya, teknik passing bawah yang menegaskan tentang tahapan-tahapannya, tahap persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian akhir. Nah, jadi dari video tersebut teman-teman jelaskan mau dikreasikan ada musiknya, ada kata-katanya, mau ada apa, itu lebih bagus. Hasil dari video tersebut teman-teman upload ke YouTube, ya, yang bisa diakses ke semua orang. Paham maksudnya? Nah, kan saudara ini mahasiswa STKIP dulu. Jelas maksudnya? Tentang tugas. Nah, hasil dari video tersebut linknya nanti dikirim ke ketua kelas. Ketua kelas mana? Oh, enggak ada. Ke Ulfita misalnya. Linknya kumpulkan ke Ulfita. Semua link yang dikumpulkan ke Ulfita, baru Ulfita kirim ke saya. Paham ya? Nah, ada pertanyaan tentang tugas? Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin cukup ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pak akan membahas tentang teknik passing bawah. Ya, saya berharap teman-teman bisa memahami seperti apa cara Anda melakukan passing bawah tadi. Jangan lupa sikap persiapan, pelaksanaan dan akhir. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, mungkin cukup ya untuk hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kelasnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.